Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat ya. Hari ini kita akan belajar matematika tentang bentuk-bentuk pecahan. Apa saja sih bentuk-bentuk pecahan itu? Yuk kita simak videonya dengan baik. Bentuk pecahan itu ada pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Yang pertama adalah pecahan biasa. Ada dua bentuk pecahan biasa, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya 2/6, 3/5, 6/9, 11/12 dan sebagainya. Jadi di sini penyebutnya itu lebih besar daripada pembilangnya. Lalu pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contohnya 5/3, 7/4, 11/7, 12/10. Nah, pecahan tidak murni ini bisa kita jadikan sebagai pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Contohnya misalkan kita akan menuliskan bentuk pecahan campuran dari 7/3. Nah, di sini pembilangnya 7, penyebutnya 3. 7/3 sama artinya dengan 7 dibagi 3 yang dapat hasil 2 dengan lebih 1. Jadinya menghasilkan pecahan campuran 2/1/3. Bagaimana sih caranya? Caranya itu dengan cara porokepit atau dengan pembagian. Jadi Bu Slimi harap di kelas 4 ini kalian sudah mahir dalam melakukan perkalian dan pembagian, agar ketika mengerjakan soal-soal tentang pecahan kalian tidak bingung. Nah, caranya bagaimana? Cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran dengan cara pembagian. Nah, cara yang pertama kita menggunakan cara porokapit ya. Di sini kita lihat pembilangnya 7/3, kan 7 dibagi 3. Di sini 7 yang akan membagi adalah 3 yang akan dibagi. 7 dibagi 3 itu dapat berapa? Dapat 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. Lalu dikurangi sama dengan 1. Jadi 7 dibagi 3 itu dapatnya 2 dengan sisa 1. Nah, jadi di sini bilangan bulatnya adalah 2, sisanya adalah 1/3. Cara yang kedua adalah dengan cara pengurangan. Misalkan 7 dikurangi 3 sama dengan 4. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Nah, 1 itu dikurangi 3 tidak bisa lagi. Jadi 1 itu mentok ya, sudah sampai sini. Nah, kita hitung 3-nya ada berapa? 1, 2. Jadi ada 2. 7 dibagi 3 dapatnya 2 dengan sisa 1. Jadi bilangan bulatnya adalah 2, sisanya 1 dan penyebutnya tetap. Jadi jawabannya 7/3, pecahan campurannya adalah 2, 1/3. Pecahan desimal. Desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Pecahan desimal diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10 dan pangkatnya. Untuk menulis pecahan desimal kita gunakan tanda koma tadi ya. Bilangan-bilangan di sebelah kiri dari koma menunjukkan bilangan bulat. Bilangan di sebelah kanan koma menunjukkan nilai penyebut pada pecahan. Jadi apabila misalkan contohnya ini ada 0,5, 0,25, 0,125. Nah, di sini kan ada koma, ada bilangan di sebelah kanan dan ada bilangan di sebelah kiri. Bilangan di sebelah kanan koma menunjukkan nilai penyebutnya pada pecahan. Lalu apabila di sebelah kanan koma terdapat satu angka, berarti per 10. Jadi di sini adalah 0,5, berarti nanti ini per 10. Nah, ini ada misalkan ada 2 angka, berarti per 100. Berarti 0,25 itu adalah per 100. Lalu kalau 3 angka ini 1, 2, 3 berarti per 1000. Berarti 0,125 itu adalah per 1000 dan seterusnya. Jadi perhatikan bilangan di belakang koma. Misalkan di belakang koma ada satu bilangan, berarti itu adalah persepuluhan. Misalkan di belakang koma ada 2 angka, berarti itu adalah perseratusan. Dan misalkan di belakang koma ada 3 angka, berarti itu adalah per 1000. Nah, di sini ya, 0,5. 0 itu adalah bilangan bulatnya,
5 itu adalah penyebut, di mana penyebutnya adalah per 10 karena di belakang koma itu hanya ada satu bilangan atau satu angka. Jadi 0,5 5 per 10. Jadi ini otomatis di bawahnya adalah per 10. Misalkan di sini 1,50, berarti 1 itu bilangan bulatnya. 50 adalah penyebut. Penyebutnya itu berapa? Per 100. Kenapa per 100? Karena di belakang koma itu ada dua angka atau dua bilangan. Jadi 1,50 sama dengan 150 per 100. Contohnya dalam suatu gambar. Misalkan di sini adalah sebuah gambar tabel. Di sini ada berapa bagian? Di sini ternyata tabel itu ada 10 bagian. Nah, 10 bagian itu adalah merupakan penyebut. Lalu pembilang dari gambar ini yang sudah diarsir ya, yaitu adalah 4. Jadi, pecahan dari tabel ini adalah 4 per 10. Nah, bagaimana cara merubahnya menjadi pecahan desimal? Jadi, kalau per 10 berarti otomatis 0,4. Dibaca 0,4. Maksudnya ya, ini bukan 3, tapi 0,4. Persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persen ditulis dengan lambang seperti ini ya. Lambang persen. Contohnya 8% artinya 8 per 100. Bilangan 8% ini dibaca 8%. 25% artinya 25 per 100. Bilangan 25% dibaca 25%. Nah, di sini persen ya. 10 itu adalah pembilang. Nah, ini tandanya adalah penyebutnya itu per 100. Jadi 10% itu sama dengan 10 per 100. Kita sederhanakan, misalkan di sini sederhanakannya sama-sama dibagi 10. Sama-sama dibagi 10. Jadi 1 per 10. Atau dengan cara mudahnya yaitu pembilang dan penyebut apabila ada nolnya sama-sama diambil 1. Nah, jadi tinggal 1 per 10. Sekarang kita berlatih soal cerita. Nah, ini ada contohnya. Dalam 100 gram wortel mengandung 25 gram zat besi, 17 gram magnesium, 49 gram kalsium, dan sisanya zat-zat lain. Pertanyaannya adalah yang pertama, berapa persentase kandungan zat besi dalam wortel? Yang kedua, berapa persentase kandungan zat-zat lainnya dalam wortel? Jadi kita tahu bahwa persentase itu adalah per 100. Nah, kita sebelumnya dirangkum dulu ya. Jadi 100 gram wortel itu ada 25 gram zat besi, 17 gram magnesium, 49 gram kalsium, dan zat-zat lain. Yang pertama, berapa persentase kandungan zat besi dalam kacang tanah? Karena kita pertanyaan adalah persen dan di sini adalah 100 gram per wortel, di mana persentase adalah 100. Jadi kita bisa umpamakan ini adalah per 100 ya. Jadi kalau misalkan ini dalam 100% terdapat beberapa bagian, berarti di sini adalah 25%, 17%, 49% dan titik-titik untuk semuanya ini menghasilkan 100% dalam wortel. Jadi kandungan zat besi sudah jelas bahwa ada 25%. Nah, yang ke B, berapa persentase kandungan zat-zat lainnya dalam wortel? Nah, di sini zat-zat lainnya belum diketahui. Cara mengetahuinya yaitu kalian jumlahkan dulu zat-zat yang sudah diketahui. Dari zat besi 25, lalu magnesium 17, lalu ada kalsium 49. Dijumlahkan dengan ternyata hasilnya adalah 91. Lalu kita tahu bahwa zat lain itu dilihat dari jumlah totalnya yaitu 100 dikurangi 91 sama dengan 9%. Jadi kandungan zat lain dalam 100 gram wortel yaitu 9%. Cukup sekian penjelasan singkat tentang bentuk-bentuk pecahan dari pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Kalian bisa belajar lebih lengkapnya melihat di buku. Lalu agar lebih memahami materi ini, kalian kerjakan soal-soal yang berkaitan dengan materi ini. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kita mengubah dari pecahan biasa ke campuran ataupun sebaliknya? Nah, coba kita misalkan ada pecahan biasa 9/4. Bagaimana cara kita mengubahnya? Yaitu dengan cara pembagian terlebih dahulu dengan porokapit, yaitu 9 dibagi 4. 9 dibagi 4 itu dapatnya berapa? Dapatnya adalah 2, dimana 2 dikali 4 adalah 8. Selanjutnya itu dikurangi 9 dikurangi 8 yaitu 1. Jadi kita mendapatkan 9 dibagi 4 mendapatkan 2 dengan sisa 1. Nah, 2 itu merupakan bilangan bulat. Dan 1 ini sisanya di sini, penyebutnya tetap 4. Nah, berarti kita sudah menemukan bahwa pecahan biasa 9/4 dijadikan pecahan campuran yaitu 2/1/4. Nah, kalau kita diulangi lagi, dikembalikan lagi, bagaimana cara pecahan campuran ini dijadikan pecahan biasa? Jadi caranya adalah dari penyebut di sini 4 kali 2 adalah 8 ya. Di sini tulis lagi 2/1/4. Nah, 4 dikali 2 sama dengan 8. Lalu ke atasnya adalah ditambah. Ini ditambah, di sini dikali. 4 kali 2 adalah 8, lalu ditambah 1 yaitu 9. Penyebutnya tetap 9/4. Jadi seperti itu caranya mengubah pecahan biasa menjadi campuran atau pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh lain misalkan 15 dibagi 2 sama dengan cara porokapit sama tadi. 15 dibagi 2 dapatnya adalah 7. 7 kali 2 adalah 14. 15 kurangi 14 adalah 1. Jadi dapatnya 7, sisa 1/2. Jadi kalau mau jadikan pecahan biasa lagi, 2 kali 7 yaitu 14 ditambah 1 yaitu 15/2. Atau kalau misalkan kalian masih bingung dengan porokapit, kalian bisa dengan cara pengurangan terus ya. Misalkan 15 dikurangi 2 yaitu 13. Dikurangi 2 lagi karena masih bisa dikurangi ya. Jadi 11 dikurangi 2 lagi 9, dikurangi 2 lagi 7, 5, 3, 1. Nah, itu cara apabila kalian tidak bisa porokapit, belum bisa porokapit. Nah, nanti ditinggal 2-nya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7. Ya, ini 7. 7, sisanya 1. Penyebutnya adalah tadi 2. Jadi 7 1/2 seperti itu. Ini juga bisa tadi yaitu dengan dikurangi ya. Jadi 9 dikurangi 4 5.